Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini Selasa 6 Mei 2025 bersama saya Michael Cia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Pendengar dan pemirsa, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap masa depan Indonesia Emas 2045 melalui pencanangan program revitalisasi sekolah bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2025. Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap masa depan Indonesia Emas 2045 melalui pencanangan program revitalisasi sekolah bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, dan salah satu sekolah yang terpilih dalam program ini adalah SD Gemim 49 Kaiwatu Manado. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Fajar Risaul Hakim mengungkapkan program ini menyasar lebih dari 10.000 sekolah yang dinilai sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur. Yang jelas dari anggaran yang disampaikan Bapak Presiden tadi akan ada sekitar 10.000 lebih sekolah yang akan dapat bantuan revitalisasi seperti SD Gemim ini. Nah, tentu kita memprioritaskan kepada sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan, seperti misalnya rusak berat atau rusak sedang, yang itu selama ini mungkin belum mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, intinya semua daerah akan dapat proporsi ini, termasuk di Sulawesi Utara. Contohnya Manado ini juga, mudah-mudahan nanti selain SD Gemim juga akan ada sekolah lain yang akan mendapat bantuan seperti ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan di daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif. Kita juga ingin minta bantuan dari Pak Wali Kota, pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan agar program ini bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Ini kan modelnya swakelola. Masyarakat dikasih kewenangan untuk mengelola ini secara swadaya. Nah, mohon nanti agar didampingi oleh dinas dan UPT kami, supaya proses pembelajaran tetap berlangsung, pembangunan tetap jalan. Keberhasilan tentu pertama ya 10.000 lebih sekolah yang akan mendapat bantuan itu bisa melaksanakan perbaikan di tahun ini sampai dengan Desember tahun 2025. Itu indikator yang paling utama. Yang kedua, tentu ini bisa bisa membantu sekolah-sekolah yang di daerah tentu tidak lagi dibebani oleh perbaikan prasarana. Nah, saya pikir itu indikator yang paling bisa kita lihat. Program revitalisasi sekolah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ke RRI Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo menyalurkan bantuan bahan pangan dan perlengkapan rumah tangga kepada keluarga korban kebakaran di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat. Korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat terima bantuan dari pemerintah Kota Gorontalo dan Palang Merah Indonesia. Bantuan ini diserahkan Asisten 3 Setda Kota Gorontalo Dedi Kadula diterima keluarga korban di lokasi kebakaran. Umar Latif, pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Pemkot Gorontalo dan jajaran PMI Kota dan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan bantuan. Ia mengutarakan bantuan ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Umar Latif berharap kepada pemerintah Kota Gorontalo agar rumah yang telah terbakar ini dapat dibangun kembali melalui program Mahyani. Alhamdulillah hari ini pemerintah sudah membantu ala kadarnya, dan insya Allah ke depan hasil menunggu Bapak Wali Kota, mudah-mudahan kami dibantu dengan rumah sehingga satu-satunya tempat tinggal kami hanya ini. Dan kami masih menumpang di anak saya. Saya selaku korban menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah, yang dalam ini kepada PMI Kota dan Provinsi, Basnas dan sebagainya yang membantu
sedikitnya dari kami untuk kebutuhan dan sebagainya. Jadi hanya itu ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah. Sementara itu, Asisten 3 Dedi Kadula menjelaskan bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian kepada warga yang tertimpa musibah dan diharapkan dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait usulan bantuan rumah, Dedi Kadula menyampaikan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea. Nah, ini yang saya mewakili Pak Wali Kota menyerahkan dari ini sumbernya dari ada beberapa pihak. Yang pertama dari PMI sendiri, PMI pun dari provinsi maupun dari kota, kemudian dari Dinas Sosial, dari BPBD dan dari Basnas. Nah, tentunya ini kalau melihat materinya ini bantuan kan tidak bisa mencukupi semua, tapi sekedar sebagai urutan. Nanti mungkin itu nanti kita akan lapor ke Pak Wali untuk minta bagaimana petunjuk beliau. Nanti kita lihat sumber dananya bagaimana begitu ya. Atau kita bisa bantu ya untuk membangun kembali atau bagaimana. Pada kesempatan itu, Dedi Kadula menghimbau kepada seluruh warga Kota Gorontalo agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran dan terus memperhatikan kondisi rumah saat menjalankan aktivitas di luar rumah. Bobi Riawan melaporkan. BPBD Kabupaten Gorontalo melakukan penanganan bagi masyarakat di 4 desa di Kecamatan Telaga Biru yang terdampak bencana angin puting beliung. Fenomena alam mengejutkan terjadi pada Senin sore di Desa Pentadio, Kabupaten Gorontalo. Angin puting beliung yang terjadi secara tiba-tiba menyebabkan kepanikan warga, merusak rumah dan menumbangkan pohon kelapa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Gorontalo menyatakan bahwa fenomena tersebut merupakan puting beliung yang terbentuk dari awan cumulonimbus dengan kecepatan angin yang dapat mencapai lebih dari 50 km per jam. Dikonfirmasi RRI hari ini, Camat Telaga Biru, Muhtar Potutu menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanganan terutama untuk masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan pendataan kemarin yang kita sudah data itu 84 rumah yang terdiri dari rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Kemudian juga dengan instruksi Pak Bupati kemarin, semalam kita memeriksa lansia dan balita untuk memastikan kesehatan mereka, sehingga itu hari ini kita akan memberikan bantuan lewat Badan Bencana Alam. Yang terparah itu ya ada yang atapnya sudah terbang, kemudian yang rusak ringan itu hanya ada beberapa lintasan yang dan itu cepat ditangani oleh masyarakat. Kemarin sudah dilakukan perbaikan. Cuma yang rusak berat memang kita harus melakukan pendataan apa yang terparah. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Udin Pango yang berada di lokasi bencana juga turut mengkoordinasikan pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana. Bantuan yang diberikan meliputi bahan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan tidur. Sejak tadi malam, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memberikan bantuan makanan siap saji. Dan alhamdulillah tadi pagi kepedulian beliau Bapak Bupati Gorontalo, Bapak Sofyan Puhi, meninjau langsung ke lokasi. Tadi kurang lebih jam 7 pagi beliau langsung datang ke lokasi, melihat langsung keadaan daripada masyarakat yang terdampak. Dan beliau memerintahkan kami untuk segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah hari ini ada kurang lebih 3 mobil. Ada dari pemerintah Kabupaten Gorontalo, kemudian juga ditambah dengan dari BPBD Provinsi Gorontalo, dan kita serahkan langsung ke pemerintah kecamatan dan diterima langsung oleh Camat Telaga Biru, Bapak Muhtar Potutu. Kita serahkan langsung ke nanti di kantor camat, pemerintah desa yang masyarakatnya terdampak bencana akan menjemput langsung bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat. Udin Pango menambahkan sampai saat ini BPBD masih melakukan pendataan jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat puting beliung ini. Diketahui akibat angin puting beliung ada 4 desa di Kecamatan Telaga Biru yang terdampak, yakni Desa Ulapatoa, Pentadio Barat, Pentadio Timur, dan Desa Timoato. Dari Gorontalo, Budi Akantu RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Persatuan Keluarga Indonesia Gorontalo KKIG diharapkan dapat bersinergi bersama pemerintah guna mengembangkan pelestarian budaya serta nilai adat tradisi lintas etnis di Sangihe. Melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan Organisasi Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo KKIG di Sangihe dapat tercipta sinergitas dalam mewujudkan kemudahan berkarya melalui komunitas dalam sektor ekonomi UMKM dan pengembangan potensi pembangunan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus baru KKIG belum lama ini. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga akan ditingkatkan dengan menjadikan KKIG sebagai mitra dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan dasar. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi seperti KKIG, kita berharap tercipta sinergi dalam mewujudkan kemudahan berkarya melalui pemberdayaan komunitas dalam sektor ekonomi, UMKM, dan pengembangan potensi diri. Kemudian kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan KKIG sebagai mitra dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan dasar. Dan yang terakhir adalah pelestarian budaya dan harmoni sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, tradisi, dan kerukunan lintas etnis di wilayah kita. Tungari meyakini organisasi seperti KKIG dapat menjadi pilar penting dalam membangun semangat gotong royong, memperkuat identitas budaya, dan menjaga keberadaban yang harmonis. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan selanjutnya pergear informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri Lintas Magota sore ini. Stok minim harga tomat di Pasar Melongwane meroket hingga menembus Rp32.000 per kilogramnya. Harga komoditi pangan bumbu dapur tomat naik signifikan di pasar tradisional Melongwane. Resli, salah satu pedagang sayur, menuturkan kenaikan harga tomat disebabkan karena stok yang minim. Saat ini penjualan tomat ada di Rp32.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya tomat hanya di Rp20.000 per kilogram. Insert. Ini pasti masih 32 1 kilo. Kenapa dia mahal sih? Mahal karenanya di Manado kan kurang stok. Karena orang-orang nyenda fokus bikin kabong tomat. Orang so beralih di barang mahal itu, katanya apa, nilan. Itu orang ada bikin kabong itu, jadi makanya kurang stok. Ada bikin karampe tomat ini naik tinggi sekali. Ya. Ini kalau pembelian di Manado berapa sih? Kalau pembelian di Manado hari Senin 460-an satu kas. Ini hari mungkin masih biasa, masih tetap, karena belum turun. Jadi penjualan masih tetap 30 lebih ini hari. Kalau stok bagaimana sekarang? Ya kemungkinan masih kurang karena kemarin kan Senin. Biasanya kan hari Senin itu kurang bahan. Karena hari Senin kan hari Minggu yang ada orang yang mau bawa tomat. Sementara itu bumbu dapur lain seperti cabai justru mengalami penurunan. Cabai turun dari Rp115.000 per kilogram menjadi Rp105.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah turun dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Bawang putih masih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian Lintas Magota hari ini, saya Michael Cia. Selamat sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.